Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya akan berbagi tips cara sederhana melayani pelanggan dengan baik. Tapi sebelum lanjut videonya, boleh di like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Pada dasarnya kita emang basicnya tukang dagang ya teman-teman, jadi kita harus tahu cara melayani pelanggan dengan baik ya teman-teman. Dan saya mungkin di sini akan membagikan tips sederhana yang biasa saya lakuin di warung sederhana saya ya teman-teman. Yang pertama tipsnya adalah bersikap baik ya teman-teman. Bersikap baik ini diantaranya atau poin pertamanya murah senyum ya teman-teman. Jadi sebagai ibu warung atau sebagai tukang warung yang punya warung, kita harus usahakan murah senyum ya. Jadi teman-teman harus pasang muka yang ceria. Biasanya sebelum nyapa kita senyum dulu ya teman-teman. Contohnya seperti ini ya, kalau saya gitu di warung. Kalau ada pembeli datang biasanya gini nih. Iya ibu, mau beli apa? Atau mau beli apa pak? Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Karena kan senyum itu ibadah juga ya teman-teman. Asal jangan senyum yang aneh-aneh ya. Biar si pembeli itu nyaman belanja di warung kita ya teman-teman. Teman-teman pernah gak ngalamin datang ke satu toko, tapi yang punya tokonya itu cuek, judes, bikin kita males kan? Kadang di dalam hati suka kayak gini ya. Kalau nggak butuh-butuh amat mah males banget lah belanja di warung sini, kan kadang suka kayak gitu ya teman-teman. Jadi usahakan ya teman-teman untuk selalu tersenyum kalau ada pembeli datang. Jangan sekali-kali kita pasang muka yang judes atau cuek ya, sekalipun kita lagi ada masalah gitu ya. Misalnya kita lagi kesel sama anak atau sama suami, namanya juga kan di keluarga mah pasti ada aja yang bikin kita kesel ya teman-teman. Kalau udah kembali ke warung mah ngelayanin pembeli ya kita harus kembali tersenyum. Jangan sampai memperlihatkan muka cemberut kita gitu atau muka kesel kita sama pembeli ya. Biar si pembeli itu tidak males lagi belanja di warung kita. Kalau kita buat sekali aja bersikap cuek atau jutek sama pembeli, bisa dipastikan ya si pembeli itu akan males untuk balik lagi ke warung kita. Terus poin selanjutnya adalah ramah ya teman-teman. Jika ada pembeli datang, segera tanyakan apa yang mau dibeli atau apa yang dibutuhkan. Jangan biarkan si pembeli itu celingak-celinguk sendiri, nyari barang sendiri gitu ya. Dan selanjutnya adalah poin selanjutnya memberikan solusi pada pembeli ya teman-teman. Sebagai ibu warung atau sebagai seorang pedagang, kita harus bisa memberikan solusi untuk si pembeli. Misalnya contohnya teman-teman ya, ada tetangga nyari obat turun panas datang ke warung kita gitu. Terus obat yang dicarinya itu, mereknya yang dicari itu nggak ada gitu, adanya merek yang lain gitu yang tersedia di warung kita. Kita bisa tawarkan merek yang ada di warung kita gitu, yang fungsinya itu sama kan untuk menurunkan panas juga. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Selanjutnya adalah sabar ya teman-teman. Dalam melayani pembeli pastinya kita akan ketemu dengan orang yang berbagai macam karakter ya teman-teman. Ada yang karakternya atau sifatnya itu sopan, baik. Pastinya juga kita akan menemukan sama pembeli yang sifatnya itu agak nyebelin gitu ya, rewel, bawel, atau agak songong gitu ya. Di situ kita harus bisa menjaga kesabaran kita ya. Kita harus tahu cara menghadapinya. Biasanya sih kalau sifat-sifat pelanggan kita pasti udah tahu ya, dan kita pasti tahu cara menghadapinya gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita melontarkan kata-kata yang kurang baik gitu terhadap pembeli kita ya, atau memperlihatkan muka kesel kita gitu sama si pembeli. Dan bisa jadi kan si pembeli itu bisa ngomong sama teman-temannya gitu atau sama tetangganya gitu kalau sifat atau pelayanan kita yang kurang baik. Dan poin selanjutnya adalah berkomunikasilah dengan baiknya. Komunikasi adalah hal yang sangat penting ya untuk menjaga keakraban kita ya. Siapapun pembeli yang datang ke warung kita, ajak komunikasi dengan baik dan sesuaikan dengan siapa lawan kita bicara ya.
Komunikasi yang baik nggak harus memakai kata-kata yang formal ya teman-teman. Cukup sesuaikan aja dengan siapa lawan kita bicara. Kalau lawan bicara kita lebih muda, boleh gunakan ya bahasa anak muda gitu yang gaul bahasanya. Boleh juga kalau bisa bercanda, tambahinlah candaan-candaan untuk mencairkan suasana biar lebih akrab gitu ya. Kalau lawan bicara kita lebih tua, pakailah bahasa yang sopan, yang semestinya seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah jujur. Yang namanya kejujuran itu adalah suatu hal yang harus diutamakan ya teman-teman. Dalam menjalani profesi apapun, jujur itu wajib ya. Kalau di warung contohnya ya, jujur dalam masalah timbangan, jujur dalam menghitung belanjaan atau masalah kembalian. Kadang suka ada aja kan pembeli gitu yang keliru ngasih uang kebanyakan gitu ya. Dan akibatnya kalau kita tidak jujur, selain pertanggungjawabannya berat di akhirat nanti, dosanya juga besar. Dan kalau si pelanggan juga tahu ya kalau kita tidak jujur, maka si pelanggan tersebut tidak akan pernah lagi ya percaya sama kita, dan pasti akan stop berlangganan di warung kita ya. Dan dampaknya warung kita akan sepi pembeli ya teman-teman. Itu dia teman-teman tips cara melayani pelanggan dengan baik. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.